Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam pembelajaran dan tentunya tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zaman Hindu dan Buddha di Indonesia. Ini capaian pembelajarannya. Jadi kompetensi dasarnya ialah menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dari pengaruh ekonomi, pemerintahan, serta kebudayaan. Kemudian dari pembelajaran ini tujuannya ialah yang pertama, siswa mampu menjelaskan teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha dengan cermat dan teliti. Kemudian siswa juga dapat menyajikan hasil analisis tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia. Oke, dalam pertemuan kali ini penilaiannya akan berupa tabel kerajaan Hindu dan Buddha. Ini peta konsepnya ya. Jadi untuk bab zaman Hindu-Buddha yang pertama akan kita pelajari adalah lahirnya agama Hindu dan Buddha. Kemudian selanjutnya teori masuk dan berkembangnya Hindu dan Buddha. Dan yang terakhir, kerajaan Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia. Oke, kita langsung pada subbab yang pertama ya, yaitu lahirnya agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk ke India kemudian mendesak bangsa Dravida. Bangsa Dravida itu adalah penduduk asli dari India. Nah, pada perkembangannya kebudayaan bangsa Arya dan Dravida itu bercampur atau dinamakan dengan sinkretisme yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Ini ada 4 fase perkembangan agama Hindu di India. Yang pertama pada tahun 1500 sebelum Masehi atau disebut dengan zaman Weda. Zaman ini dimulai ketika bangsa Arya berada di Punjab. Jadi setelah bangsa Arya mendesak bangsa Dravida ke Deccan, kemudian bangsa Arya menetap di Punjab. Bangsa Arya telah memiliki peradaban yang tinggi. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Dewa Agni, kemudian Dewa Vayu, Dewa Indra, Dewa Varuna, dan Dewa Siwa. Akan tetapi dewa tertinggi mereka adalah atau disebut sebagai Trimurti. Trimurti itu ada Dewa Brahma, yaitu Dewa Pencipta, Dewa Wisnu, Dewa Pemelihara, dan Dewa Siwa, ini Dewa Perusak atau Dewa Kematian. Meskipun banyak dewa yang mereka yakini, semuanya adalah perwujudan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, agama Hindu adalah monoteisme, bukan politeisme atau mempercayai lebih dari satu Tuhan. Disebut dengan zaman Weda karena Weda merupakan kitab suci agama Hindu. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharwa Weda. Nah, pada zaman ini pula
Ini masyarakat terbagi menjadi beberapa kasta. Ini nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Zaman selanjutnya adalah zaman Brahmana. Zaman ini berlangsung 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Pada zaman ini, kekuasaan kaum Brahma sangat besar. Kaum ini mengantarkan sesembahan kepada dewa serta mulai disusun tata cara upacara keagamaan yang diatur dalam kitab Brahmana. Lanjut ya. Ini yang ketiga ada zaman Upanishad yang berlangsung antara tahun 750 sampai 500 sebelum Masehi. Zaman ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama. Nah, pada zaman ini orang-orang itu berfilsafat atas dasar Weda. Yang terakhir, ini ada zaman Buddha yang berlangsung sekitar 500 sampai 300 sebelum Masehi. Zaman Buddha ini dimulai ketika putra Raja Sudodana yang bernama Siddhartha Gautama menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga serta semedi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhannya. Nah, sebenarnya agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya merupakan sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan. Awalnya Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah menerima pencerahan. Siapa dia? Yaitu Siddhartha Gautama. Siddhartha adalah putra seorang Raja Sudodana dari kerajaan Kosala Kapilawastu. Sebagai anak raja, dia dilimpahi kemewahan. Suatu hari, Siddhartha menyelinap keluar istana. Dalam perjalanannya, ia melihat kerasnya kehidupan, dari melihat seorang pengemis, orang tua, orang sakit, bahkan orang meninggal. Karena hal tersebut, ia memutuskan untuk keluar dari istana dan bertapa. Bertapa untuk apa? Yaitu mencari pencerahan hidup. Karena selanjutnya ia meninggalkan istana Kapilawastu dan menuju ke tengah hutan di Bodhgaya. Ia bertapa di bawah pohon dan akhirnya mendapat bodhi atau semacam penerangan, atau bisa juga disebut sebagai kesadaran yang sempurna. Kemudian pohon ini dikenal dengan pohon Bodhi. Nah, sejak saat itu Siddhartha Gautama dikenal sebagai Sang Buddha, artinya orang atau seseorang yang disinari. Peristiwa ini terjadi pada tahun 531 sebelum Masehi. Jadi usia Siddhartha saat itu kurang lebih 35 tahun. Wejangan yang pertama disampaikan di Taman Rusa dalam ajaran Buddha ialah akan lahir berkali-kali atau disebut reinkarnasi. Kemudian diajarkan pula hidup adalah samsara atau sengsara atau menderita atau tidak menyenangkan. Mengapa demikian? Karena hidup itu akan ada yang namanya cinta, kemudian nafsu, hasrat yang pada akhirnya akan menimbulkan kesengsaraan. Nah, sepeninggal Buddha, para penganutnya menyebarkan ajaran ini dan lahirlah agama Buddha dengan kitab sucinya disebut sebagai Tripitaka.
agama ini sangat pesat perkembangannya di bawah Raja Asoka. Ini pada tahun 78 Masehi terjadi perpecahan di antara penganut Buddha yang melahirkan dua aliran, yaitu Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana. Kalau Buddha Mahayana ini lebih kompleks karena dipengaruhi kepercayaan lain sehingga mengenal dewa ataupun dewi. Sedangkan Buddha Hinayana ini mendekati ajaran Buddha yang sesungguhnya. Nah, aliran Hinayalah yang berkembang pesat di Indonesia. Ini adalah penggambaran dari Siddhartha Gautama yang sedang bertapa. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi sistem kasta yang ada di India. Jadi akan saya jelaskan di sini. Sistem kasta atau pelapisan masyarakat yang ada di India terbagi menjadi 4. Yang pertama, ini ada kasta apa ya? Kalau kita lihat dari gambarnya, ini adalah pendeta ya. Ya, benar sekali. Ini kasta atau kaum Brahmana atau kaum pendeta. Kedudukannya di bawah raja. Kemudian yang kedua ada kasta apa ini, mereka sedang berperang. Oke, ya betul, ini kasta Satria atau kaum bangsawan atau kaum pemerintahan yang membantu raja. Yang ketiga ini kasta tengah-tengah ya, ini kasta dari pedagang atau dikenal dengan kasta Waisya. Dan yang terakhir kasta paling rendah atau dikenal dengan kasta Sudra. Kasta Sudra ini kaum pekerja kasar atau kasta yang paling rendah. Nah, pada aturannya ini dari keempat kasta ini tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan di luar kasta. Nih, lanjut ya. Ini ada subbab yang kedua, yaitu teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi teorinya ada 4 ya, hampir sesuai dengan sistem kasta yang ada di India. Yang pertama ada teori Brahma atau teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur sebagai reaksi terhadap teori Waisa dan teori Satria. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana India datang ke Indonesia atas undangan para penguasa Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu. Van Leur menyebutkan bahwa kontak penguasa Indonesia dengan penguasa India terjadi berkat hubungan dagang. Dalam kontak tersebut, banyak orang-orang Indonesia yang datang India untuk belajar. Nih, kemudian yang kedua ada teori Satria yang dikemukakan oleh C.C. Bird. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang atau golongan yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia adalah kaum Satria atau kaum dari prajurit. Nah, teori ini meyakini bahwa golongan mereka melakukan kolonisasi ke Indonesia, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Teori ini juga dikemukakan oleh Van den Bosch yang beranggapan bahwa telah terjadi kolonisasi oleh orang-orang India. Daerah koloni ini menjadi pusat penyebaran agama India atau budaya India. Bahkan
Ada yang berpendapat bahwa kolonisasi yang terjadi disertai dengan penaklukan melalui perang. Jadi pemegang peranan terhadap proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah golongan prajurit atau satria. Yang ketiga, ada teori Waisya yang merujuk pada peranan para pedagang India dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, pada saat itu mereka berdagang, akan tetapi beberapa ini melakukan proses perkawinan antara orang India dengan orang pribumi atau Indonesia. Nih. Kemudian yang terakhir ini ada teori arus balik. Menurut teori ini, orang-orang Indonesia juga memiliki peran dalam proses masuknya atau berkembangnya kebudayaan India. Para pedagang dari Indonesia atau para intelek atau para pelajar datang sendiri ke India karena penasaran dengan kebudayaan tersebut. Mereka belajar dan menetap di India selama beberapa waktu. Kemudian pulang kembali dengan membawa kebudayaan tersebut dan menyebarkannya di Indonesia. Teori ini disebut dengan teori arus balik. Ini ada 4 teori. Ini Brahma, Satria, Waisya, dan arus balik. Oke, demikian pertemuan dan materi kali ini. Kira-kira ini kalian harus berpikir ya, ini gambar apa ini? Ya, gambar apa ya? Candi ya, candi apa ini? Candi, ada yang tahu? Candi Borobudur? Bukan. Oh iya, benar, ini adalah Candi Ratu Boko yang berada di Jawa Tengah. Nah, setelah melihat candi ini kira-kira apa yang muncul di benak kalian? Silakan nanti dituliskan di kolom diskusi di grup WhatsApp ya. Kemudian ini untuk materi selanjutnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas zaman praaksara. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang kasta ataupun lahirnya Hindu-Buddha sampai masuk di Indonesia. Sedangkan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia. Ini gambarannya seperti ini. Nah, untuk penugasannya silahkan kalian buat analisis tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha yang paling logis, yang paling masuk akal, disertai dengan alasan. Silahkan kalian tulis di buku masing-masing, kemudian dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Ini jika kalian masih bingung ya, kalian bisa mencari sumber lain dalam mengerjakan tugas tersebut. Bisa dari buku paket yang sudah dipinjamkan dari perpustakaan, kemudian internet, jurnal, makalah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kalian masih bingung, bisa tanyakan kepada guru di kolom diskusi di grup WhatsApp. Nih, sekian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.